Saya ingin review atau rewind sedikit apa yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita tidak saja mendengar berkat Tuhan, tapi kita mengalami berkat Tuhan. Jauh sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah berbicara buat Musa, kasih tahu umat Tuhan, kasih tahu orang-orang pilihan ini, kasih tahu orang Israel bahwa mereka akan memasuki, mereka akan tinggal di tempat yang banyak berkatnya, susu dan madunya mengalir dengan limpahnya. Itu cerita, dan pasti semua orang punya mimpi. Waduh, saya tidak perlu dicambuk untuk makan enak. Di Mesir saya dipukul dulu untuk makan brenebon. Ini saya bisa menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena mengalir. Tetapi saudara-saudara, persoalannya ada yang hanya sampai di cerita, tapi ada yang mengalami cerita itu. Ada yang cuma dengar Tuhan baik, tapi ada yang mengalami kebaikan Tuhan. Saya berdoa saudara semua akan mengalami kebaikan Tuhan, bukan mendengar kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, ada dua orang yang bukan saja mendengar, yaitu Yosua dan Kaleb, tapi mereka mengalami susu dan madu. Ceritanya mereka ada di Kades Barnea 2 tahun setelah keluar dari Mesir. Lalu Tuhan berkata masuk dan duduki. Saudara-saudara, kalau Tuhan bilang duduki berarti sudah direbut. Tuhan tidak suruh rebut, berarti Tuhan sudah rebut, kita tinggal diduduki. Bisa bilang amin? Ada banyak bisnis, ada banyak dunia usaha yang kita tinggal duduki karena sudah direbut Tuhan bagi kita. Makanya tadi saya singgung sedikit Yosua pasal 13, ketika Yosua telah menjadi tua, Tuhan berkata masih banyak tempat yang belum diduduki, masih amat banyak, bukan banyak, saya amat banyak. Ada banyak orang tua yang mulai khawatir, waduh saya punya anak nih pilih kuliah kedokteran, setiap tahun dokter yang tamat di wisuda itu ribuan, kira-kira dia dapat praktek atau tidak ya? Tuhan bilang masih amat banyak yang belum diduduki saudara ya. Jadi tidak perlu takut, bukan direbut tapi diduduki. Kalau direbut itu artinya kita mesti perang dulu dan rebut, tapi kalau diduduki itu berarti sudah dimenangkan, tinggal diduduki. Yang percaya katakan amin. Jadi kita tinggal menduduki, bukan lagi berperang atau merebut, masih amat banyak yang belum diduduki. Makanya kita punya tema tahun ini adalah enter and possess, masuk dan duduki. Duduki itu artinya sudah disiapkan, tinggal kita duduki. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa memasuki dan menikmati berkat Tuhan? Saudara, berhenti berbicara apa yang kau lihat, mulai berbicara apa yang kau percayai. Yang kau lihat vonis dokter cancer, yang kau percaya oleh bilur-bilur aku sudah disembuhkan. Kita memperkatakan apa yang kita percayai. Yang mereka lihat raksasa, tapi Yosua dan Kaleb berkata Tuhan akan bawa masuk. Dan orang-orang yang memperkatakan apa yang mereka lihat cuman bisa dengar cerita, tapi tidak mengalami berkat Tuhan. 10 orang yang memperkatakan apa yang mereka lihat, Musa di sana mereka raksasa, kami belalang. Begitulah kami di hadapan mereka dan mereka di hadapan kami. Kapan dia bisa mewakili pikiran orang-orang itu? Padahal saudara-saudara, orang-orang itu sebetulnya sudah takut sama sekali. 40 tahun waktu Yosua mengutus 2 pengintai masuk ke Yeriko, si Rahab berkata begini, waktu kami mendengar engkau punya Tuhan mengerikan laut merah, tawarlah hati kami untuk mengikuti kamu, untuk berperang melawan kamu, karena Tuhanmu luar biasa. Sudah lihat 40 tahun lalu kesaksiannya masih panas sampai hari ini. 40 tahun lalu masih membuat mereka gemetar. 40 tahun lalu waktu Tuhan mengeringkan laut Teberau, itu membuat orang-orang Yeriko masih gemetar. Jadi sebetulnya bukan mereka di hadapan kami di hadapan mereka, malah mereka ketakutan ketika lihat kami. Jadi saudara-saudara, enter and possess, masuk dan duduki, artinya kita tinggal merebut apa yang sudah Tuhan menangkan. Bisa bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi Yosua dan Kaleb, mereka memperkatakan apa yang mereka percayai. Begitu saudara buka dompet tinggal KTP yang saudara lihat. Tapi yang sudah percaya Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang akan terjadi. Haleluya. Daripada saudara cuma dengar, sudah dia dapat mukjizat. Saudara-saudara mulai perkatakan, berhenti perkatakan apa yang kau lihat. Mulailah perkatakan apa yang kau percayai. Saya ulang-ulang tanya buat saudara, kau pernah bicara buat kau pelutut yang mulai longgar-longgar kah tidak? Lutut, kau kuat jangan bilang begini, sudah tua pak. Jadilah menurut perkataanmu. Berhenti.
Kenapa? Karena orang Israel waktu keluar dari Mesir, Alkitab tulis tidak ada yang terpeleset. Mereka semua sehat, bawa emas dan perak yang sangat banyak. Opa dan oma masih kejar-kejaran di padang gurun. Tak ada yang rematik, saudara. Karena saya percaya Tuhan penyembuh kita sampai hari ini masih melakukan mujizat. Bisa bilang amin. Abraham itu umur 100 tahun baru punya anak. Dan kalau saudara baca minggu lalu khotbah saya, Abraham waktu menjamu Tuhan, dia berlari-lari. Bayangkan opa lari-lari. Hei, ambil ini lembu saya sudah pilih, kau yang masak. Hei Sarah, bikin roti. Berlari-lari. Abraham sehat. Salah satu berkat Abraham adalah berkat sehat, saudara. Amin. Bahkan istrinya masih digodain raja-raja umur 70 tahun, saudara. Bayangkan itu, umur 65 Firaun goda dia. 10 tahun kemudian Abimelek, saudara. Saya bilang dia pakai anti-aging, apa ini Sarah ini, saudara ya. Kok bisa kencang terus sampai raja-raja tergila-gila sama nenek ini, saudara ya. Saudara, rupanya berkat Abraham itu. Makanya saya lihat wajah saudara kencang terus gara-gara saudara punya berkat Abraham. Jadi kalau memuji Tuhan, memuji sungguh-sungguh karena Tuhan sudah berkati kita dengan luar biasa. Daripada kau bikin senam muka yang terhadap maknanya. Lebih baik kau memuji Tuhan besar, saudara. Ada urapan, ada kuasa, muka kencang lagi. Terada yang pergi ke Korea, tarik-tarik lagi, masuk kendor, mau tarik lagi. Tidak ada. Lebih baik uang itu kita kasih pakai untuk pembangunan gereja. Yang itu kita akan amin, saudara. Bayangkan daripada saudara beli obaji, lebih baik saudara pakai obaja di Alkitab, saudara. Saya ingat saudara kalau urusan kosmetik itu biar kasbon, saudara. Betul tidak? Saya saya tidak bermaksud untuk mengganggu saudara punya uang, silakan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya kasih tahu apa yang prioritas. Sebagai pendeta saya kasih tahu apa yang paling utama. Bisa bilang amin? Saudara, kalau kita mau urusan kita punya tubuh ini, bila perlu utang. Tapi kalau urusan pekerjaan Tuhan, pakai tukar uang kecil segala, saudara ya. Saya ingat saudara, biasa kalau bulan pertamanya masih muda, tanggal 1 hari Minggu atau tanggal 2 itu dompet masih uang besar semua baru terima gaji. Dan rata-rata orang pergi ke gereja itu belum sampai di gereja sehingga di warung dulu beli gula-gula, alasannya padahal mau tukar uang kecil, saudara. Tapi jemaat KOP tidak ada yang seperti begitu. Nah, saya ingat di Bitung ada satu bapak sudah putar-putar terhadap warung yang tutup hari itu, terhadap warung yang buka. Saya ingat, nggak tahu waktu itu mungkin Tuhan jamah pemilik warung semua tutup, saudara ya. Dia putar kiri, putar kanan, terada yang buka. Akhirnya dia bilang, sudah. Sini lonceng 3 ini saya ibadah saja, nanti habis ibadah saya minta uang kembali dari pendeta, saudara ya. Jadi ibadahlah dia. Sesudah ibadah pendeta berdoa di kunci sore, jemaat pulang dia masih duduk di ruang gereja. Lalu pendeta habis selesai berdoa dia bilang, pasti ada kebutuhan. Apa mau perlu didoakan Pak? Dia bilang jangan pura-pura uang kembali belum ada, saudara-saudara. Nah, kalau sama Tuhan itu kita hitung-hitungannya luar biasa, sementara Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Yesus Kristus adalah pemberian terbaik yang pernah diberikan oleh surga kepada kita dan tidak ada pemberian lain yang melebihi Yesus Kristus. Makanya orang dalam Tuhan itu tidak pernah beli yang biasa-biasa, selalu beli yang terbaik. Katakan amin, saudara. Nah, saudara lihat di bibir bak saudara, sekarang memang sudah jarang orang pakai bak mandi, semua pakai shower kan saudara ya. Tapi dulu itu masih pada pakai bak mandi, di bibirnya itu saudara bisa lihat, itu kita nih sekarang ini mandi, minta maaf. Kita sekarang ini mandi minimal 3 sabun, betul tidak kan? Sabun rambut lain, sabun muka lain, sabun badan lain. Saya dulu super busa dari atas sampai bawah, hajar saya saudara ya. Rata, padahal itu sabun paling keras itu saudara ya. Itu popok-popok bayi dulu pakai super busa, tampias dia pun kuning-kuning itu saudara ya. Super busa Sunlight itu sabun mandi saya, saudara ya. Sekarang ini minta maaf saudara, mau 10 sabun silakan. Tapi Alkitab bilang hati lebih daripada wajah atau muka. Kadang-kadang kita rawat muka lebih daripada hati. Nah, saudara, kalau hati ini penuh dengan sukacita, di luar ini perawatannya kurang, dia punya kemuliaan terpancar keluar. Out from your, dari dalam hatimu akan terpancar kehidupan. Musa 40 hari di atas gunung telah mandi-mandi, saudara. Telah ada kosmetik, mukanya bercahaya. Kita 1 hari 3 kali mandi, muka kusut semua, saudara ya. Karena ada yang salah. Bukan kosmetik yang kita pakai, di hati kita simpan apa, itu yang paling penting. Berapa tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang kaya. Dan saudara-saudara, rumahnya itu sangat steril. Saudara, pintunya 2, buka keluar, buka ke dalam. Semua kasa dilapis, ventilasi dilapis kasa dalam, kasa luar. Itu nyamuk dan lalat kalau masuk harus minta visa dari dia, saudara ya. Bahkan dapurnya 2, ada dapur kotor, dapur bersih, saudara ya. Ada pantry dan sebagainya. Dan setiap kali dia mau cuci tangan, kadang-kadang ragu dengan air PDAM, dia cuci tangan pakai air aqua. Karena dia punya uang banyak. Tapi waktu dia pergi check up di Surabaya, sudah tahu dokter vonis dia kena hepatitis B.
Lalu kami bilang, ini orang begitu steril, makan begitu pilihan sekali, tidak makan sembarang. Minyak-minyak hampir tidak ada, hampir semua dimakan yang original, saudara ya. Waduh, dia punya pola hidupnya sangat bagus. Tapi kenapa kok dia bisa kena hepatitis B, saudara ya? Ya kalau sekarang saya pernah khotbah di rumah sakit, waktu saya bicara hepatitis B, dokter bilang begini, Bapak sudah terlambat. Kenapa? Sekarang su naik lagi, su di G. Akan ada H, I, J, K, L, M, N, O, P. Masalah hati ini tak pernah selesai, saudara. Dulu kan cuma AB, sekarang sudah C, udah banyak. Sirosis lah, hati mengering lah, macam-macam. Hati ini macam-macam sekali. Makanya mereka bilang Zainuddin MZ itu anak ke-26. Lu maksudnya kalau anak pertama MA, anak kedua MB, MZ kan 26, saudara ya. Abjad ke-26 itu kan Z. Nah, saudara-saudara, kami berdua cari kehendak Tuhan. Dia punya makan bagus, istirahat bagus, dia punya rumah begitu steril, tidak ada virus yang bisa mati, tidak ada lalat nyamuk yang bisa bikin dia bermasalah. Lalu punya selidik, ternyata di hatinya terlalu banyak disimpan nama orang yang dia tidak suka. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, karena terlalu banyak bengkak, saudara ya. Itu yang disebut hepatitis B, saudara. Jadi lever bengkak atau hepatitis B itu karena terlalu banyak hal-hal yang bukan firman Tuhan yang kau taruh di hatimu. Sementara Mazmur 119 berkata, maka perkataanmu ku taruh di dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Kalau saudara taruh perkataan Tuhan tidak akan berdosa. Tapi kalau saudara tidak punya perkataan Tuhan, pagar saja bisa bikin saudara berdosa. Begitu sudah naik motor, naik mobil, lihat pagar itu, manusia paling kurang ngajar di Jayapura sudah nih. Kalau saya lihat pagar ini tiap kali saya jantung terpukul. Lama-lama saudara mati, tulis di batu nisan mati karena lihat pagar, saudara. Dan saya tidak mau di batu nisan saya tulis seperti begitu. Bilang kiri kanan saya setuju dengan pendeta itu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa dulu, saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hatinya melekat kepada Tuhan, kau jagai dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan semuanya mulus. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun ada pesta yang terjadi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Jemaat, jangan tunggu persoalan selesai baru undang pendeta ucapan syukur. Hari ini undang Pak, kenapa? Saya pun perusahaan bangkrut. Kenapa? Saya pun uang dicia orang. Bikin ucapan syukur, karena ucapan syukur bukan setuju dengan persoalan yang sudah hadapi. Tapi ucapan syukur menarik kekuatan untuk saudara bisa melewati setiap persoalan yang sudah hadapi. Bisa bilang amin? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Lawan masih ada. Ucapan syukur dinaikkan. Kalau saudara lawan pergi, semua selesai. Tidak usah Tuhan, semua orang bisa. Mari kita bikin semua selesai Pak. Udah gak usah Tuhan. Tapi Tuhan berjanji dalam Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Jadi saudara-saudara, perkatakan terus apa yang kau percayai. Engkau akan menerima apa yang kau percayai. Kenapa? Fakta harus tunduk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan jauh lebih berkuasa dari fakta. Faktanya laut merah. Firman Tuhan berkata suruh mereka berangkat. Laut itu harus tunduk kepada firman Tuhan. Faktanya air biasa. Firman Tuhan berkata cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Air itu berubah menjadi anggur. Fakta harus tunduk kepada firman Tuhan. Dan faktanya badai, faktanya ada angin, faktanya ada gelombang, faktanya perahu hampir tenggelam. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kami binasa? Dan kebenaran berkata, hei badai, hei angin, tenang, teduhlah. Dan mereka harus dengar kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, termasuk badai, angin, termasuk laut dan sebagainya, itu milik kepunyaan Tuhan. Karena kata milik kepunyaan yang pertama itu no gender, tidak bicara tentang gender. Nanti yang kedua, tetapi milik kepunyaannya bicara manusia, menolak dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua badai, angin, laut itu punya Tuhan dan dia harus tunduk kepada yang punya. Haleluya. Saya belum pernah lihat yang punya itu kemudian kalah dengan yang dimilikinya. Gak mungkin, yang punya itu jauh lebih berkuasa daripada yang dipunyainya. Jadi kalau dia berkata angin tenang, badai tenang, harus tunduk. Makanya kalau saudara berkata itu boleh divonis dokter, ya dokter berkata stadium 3, tapi kebenaran berkata oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Saya sudah cerita tentang apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Ibrani. Bahwa firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua, Ibrani pasal 4. Saudara-saudara, zaman dulu waktu ditulis kisah ini, belum banyak pedang yang bermata dua. Tapi ini sebetulnya nubuatan tentang akhir zaman di mana teknologi yang hadir hari ini, yang namanya teknologi laser, itu ke atas putus, ke bawah putus.
Itu pedang bermata dua. Tapi ada saatnya di mana laser yang begitu hebat tidak bisa bekerja ketika saraf-saraf itu telah dibungkus oleh kanker atau oleh kista atau oleh penyakit. Dan dokter berkata begini, ini saja laser sudah gak bisa, kenapa? Kalau kita paksa potong, saraf-saraf pun ikut putus. Tapi firman Tuhan bisa memisahkan. Apa yang laser tidak bisa lakukan. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi kau yang lagi andalkan laser, sekarang ini lebih tinggi dari laser, ada itu firman Tuhan. Andalkan firman Tuhan, dia jauh lebih hebat dari semua teknologi yang ada. Bisa bilang amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kita lanjut saudara. Jadi perkatakanlah apa yang kau percayai, bukan apa yang kau lihat. Nama di atas segala nama diberikan kepada Tuhan Yesus. Filipi pasal 2. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan dia nama di atas segala nama. Waktu proyekmu hancur namanya bankrupt atau bangkrut. Itu sebuah nama. Dan nama Yesus di atas semua nama. Waktu dokter diagnosa engkau stadium 3. Namanya apa? Ini miom ini kista, ini tumor, ini cancer. Cancer itu pertumbuhan sel yang tidak pada tempatnya. Sudah tahu di dalam film itu dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau cuma obat, banyak obat tidak manjur, saudara ya. Alkitab tidak pernah salah obat yang manjur. Makanya itu lagu yang kurang lengkap dong suka tambah di belakang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Nah, itu, saudara, itu yang betul, saudara ya. Karena kalau tidak ada manjur, itu bukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan obat yang manjur. Karena banyak obat tidak manjur. Nyamuk dikasih obat, mati, saudara ya. Namanya obat nyamuk gitu. Nah, sudah dengar khotbah tanggal 22, semua penyakit ada obatnya kecuali dosa tidak ada obatnya. Ada toko yang jual anti dosa ini. Obat untuk menghapus dosa tidak ada, sudah ya. Hanya darah Yesus saja yang bisa menyucikan kita. Nah, dia diberikan nama dari segala nama, jadi apapun yang sudah hadapi adalah sebuah nama. Anak saudara matematikanya hancur. Itu sebuah nama. Dia bodoh itu nama. Tapi nama Yesus di atas segala bodoh-bodoh itu ucapkan berkat. Tadi pagi saya ulang lagi kisah tentang Thomas Alva Edison. Ya, dia diusir dari sekolahnya karena bodoh sekali. Lalu satu waktu tanpa dia ketahui guru titip surat buat mamanya. Tolong bawa buat ibumu ya. Begitu sampai di rumah mamanya baca, mamanya air mata keluar. Terus dia kaget, dia bilang, "Mama ada berita apa kak?" Memangnya surat punya apa? Mamanya bilang, "Mau kau dengar apa yang tertulis di surat ini?" Mau. Anakku begitu pintar sampai guru menyerah untuk mengajar anakku. Anakku terlalu hebat sampai sekolah suruh cari sekolah yang lebih hebat karena dia sangat cerdas. Wow. Padahal ini ada suruh bodoh, usir ini keluar. Saudara-saudara. Oh, Thomas Alva Edison akhirnya bertumbuh menjadi orang yang begitu, mamanya sendiri yang ajar dia, yang latih dia jadi guru privat buat dia. Dan sudah tahu waktu diajar pertama kali, orang kalau belajar membaca itu kan ada dua, ada huruf, ada gambar. Gitu. Dia tidak lihat hurufnya, dilihat gambarnya. Ya, M-O, mo, B-I, tambah L, baca Oto. Kan ada gambar Oto di situ, saudara ya. Bayangkan itu, saudara ya. T-O-T-O, P-I-P, baca Capeo, saudara ya. Karena Capeo itu bahasa Manado. Topi itu ya. Nah, saudara-saudara, lalu mamanya bilang, "Nak, kamu diberkati Tuhan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa," seperti yang saya bilang tadi. Orang tua perkatakan berkat Tuhan. Kan bukti kita tidak berjalan karena apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Ya, tiap hari saya perkatakan, ya, cucunya Dev ini, pasti Tuhan akan pakai dia, Tuhan akan berkati dia luar biasa. Bisa bilang amin? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nanti saya banyak kasih kesaksian. Nah, saudara-saudara, lalu anak ini bertumbuh, orang ini bertumbuh menjadi orang sukses, dan dia bukan cuma punya satu hak paten yaitu listrik atau lampu pijar, tapi dia punya ribuan hak paten termasuk arus DC. Waktu itu Amerika akan mengaliri kotanya dengan arus DC, ya. Waktu itu awalnya karena si Thomas Alva Edison, arus DC itu arus searah. Baterai, aki itu arus DC. Kalau arus PLN ini arus AC, alternating current, DC alternating current. Biar pendeta tahu, saudara ya. Saya suka belajar sekali teknik, jadi saya sedikit mengerti hal itu. Itu arus searah, ini arus bolak-balik, saudara ya. Makanya kalau sudah pegang ada efek kejut ya, karena arusnya bolak-balik. Nah, saudara-saudara, dia bukan cuma punya satu hak paten. Lalu saudara-saudara, dia diberkati luar biasa, tiba-tiba waktu dia menemukan lampu pijar ini. Koran di New York
Headline dari koran terkenal, New York Times, tulis headline yang besar. Setelah mengalami kegagalan sebanyak 999 kali, Thomas Edison akhirnya menemukan lampu yang menyala. Begitu dia baca koran, dia datangi redaksi dan berkata, kenapa judulnya seperti begini? Besoknya koran itu terbit dengan judul yang berbeda. Setelah berhasil menemukan lampu yang tidak menyala sebanyak 999 kali, Thomas Alva Edison akhirnya menemukan lampu yang menyala. Sudah lihat, kuasa Injil membuat pola berpikir kita berbeda. Amin. Kita bukan pikir persoalan, kita pikir jalan keluar. Kita bukan pikir masalah, kita pikir jawaban. Sudah lihat, Sulamit berkata di dalam kitab Kidung Agung, aku hitam tapi manis. Coba saudara balik, saya manis tapi hitam. Artinya beda, saudara. Artinya beda. Penekanannya di masalah, bukan di yang indah. Masalah ini besar, tapi bersama dengan Tuhan kita pasti menyelesaikannya. Penekanannya di penyelesaian. Tapi ada yang bilang begini, betul, Tuhan pasti tolong, tapi masalah ini besar. Yang dia bicarakan besarnya masalah, bukan Tuhannya yang besar. Berhenti bicara besarnya masalahmu, mulailah berbicara Tuhanmu yang besar. Bisa bilang amin? Makanya saudara saya berkata ulang-ulang, berhentilah berbicara tentang gunungmu yang besar, mulailah bicara tentang Tuhanmu yang besar, melebihi gunung yang kau sementara hadapi. Katakan amin yang percaya. Jadi saudara, ketika kita punya gambar diri yang benar, kita punya Injil, karena Injil bukan soal perilaku yang benar, tapi percaya yang benar. Kalau kita percaya benar, perilaku kita pasti benar. Amin. Waktu anak kita masih kecil mau makan kan, kalau dia nggak mau makan, nggak makan, ada wow di situ, ada wow di situ. Sudah tahu begitu dia bertumbuh besar, dia akan takut jalan sendiri karena apa yang dia percayai menghasilkan tindakan yang salah. Coba kita bilang ini, di mana-mana Tuhan ada. Lalu sudah nyanyi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dom bilang, Pak, rumah yang Bapak tinggal di sini nih bekas orang bunuh diri dulu. Kiri kananku ada tuh. Kesadaran tentang Tuhan lebih tinggi daripada hantu, saudara. Aduh, Bapak, tolong pindah rumah sudah. Padahal di gereja pendeta ajar, kita diberikan kuasa untuk usir setan. Tapi banyak jemaat setan usir. Keluar dari rumah setan usir, saudara. Bilang kiri kanan, kau yang usir setan, bukan setan usir kau, saudara. Makanya cari rumah-rumah setan itu Pak Wansun murah-murah, kita beli. Panggil pendeta Nobel, kita urapi, setannya yang pergi. Bukan setan usir kita, kita yang usir setan. Amin. Haleluya. Masa kau nyanyi, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ini bekas orang bunuh diri sini, Papa pindah rumah Papa. Ini rumah ini, ada penghuninya, ada penunggunya. Itu kau yang diusir setan, saudara ya. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Karena percaya yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Kami barusan ibadah di salah satu rumah dan dia bilang, Bapak, saya putus tangga ini, minta tolong kalau boleh pohon-pohon semua di sini potong. Kenapa? Tiap malam dia lihat ada penampakan di sini. Oh, saya mau bilang saudara ya, iblis itu tidak maha hadir. Tuhan yang maha hadir. Amin. Hari ini kalau kita berbicara tentang Presiden Jokowi, dia berhalangan untuk hadir di sini. Tapi kalau kita berbicara tentang Tuhan, dia nggak ada halangan untuk hadir di tengah-tengah kita. Karena 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Bisa bilang amin? Nanti kalau Tuhan izinkan saya bisa tayang, tapi kalau tidak ya nanti minggu depan saya tayang slide yang sudah saya siapkan. Karena sekarang saya lagi mengalir dengan Roh Kudus ini saudara ya. Roh Kudus lagi memberkati kita dengan firman-firman yang membuat belenggu-belenggu terlepas sehingga kita tidak perlu takut. Saudara yang usir setan, setan bukan setan yang usir saudara. Saya memang tidak langsung begitu, saya bertumbuh dulu saudara. Ikut kenal firman Tuhan, oh ya. Nah dulu waktu saya masih muda, tiap pagi saudara, saya harus datang di gereja jam 5 pagi untuk setengah 5 pagi untuk main keyboard atau main alat musik untuk bangunkan penghuni gereja itu untuk ibadah jam 5. Satu ketika saudara, ada satu siswa di kompleks gereja situ yang meninggal. Dong taruh itu mayat di gereja 3 hari saudara ya. Begitu mayat itu pergi, saya berpikir ini saya mau datang sendiri pasang lampu nih caranya gimana. Saya panggil anjing Dogi, kok masuk dulu. Kan dia bilang anjing punya mata bisa lihat. Kalau anjing, nah itu ada itu berarti dia ada lihat. Karena kita percaya kalau anjing menangis,
Ini roh anjing semua kita ini saudara ya. Waduh, kenapa kita tidak percaya kepada firman Tuhan? Kok kita percaya kepada longlongan anjing? Padahal anjing itu sudah 3 hari nggak makan, dia lapar. Dia bilang ada setan pak. Kok yang masih percaya anjing bertobat hari ini saudara ya. Karena surat Tuhan jauh lebih berkuasa daripada longlongan anjing saudara ya. Kalau anjing kotoki dia bikin RW saudara ya. Lah iya. Haleluya. Jadi masa masih takut sudah. Dogi masuk. Baru saya ikut di belakang, saya cari saklar. Nyala. Tapi lama-lama saya bilang, loh masa saya percaya dogi? Firman Tuhan datang. Injil itu mengubah perilaku. Percaya yang benar mengubah perilaku yang salah. Tuhan ada di mana-mana. Rocky C. Ini Kidung Jemaat. Jadi yang tahu Kidung Jemaat, nyanyi sama-sama. Endingnya saja. Di mana-mana juga Tuhanku adalah Tuhanku adalah. Teman saya pendeta Semiran, dulu tinggal di jalan kuburan di Sentani. Dan saudara tahu, sejak kecil dia udah dibesarkan dengan cerita-cerita horor, pocong gitu kan, ya si manis jembatan Ancol. Ya, saya ingat ada satu bapak di Sentani saudara ya, pas dia putar televisi di malam minggu, tiba-tiba channel A pemburu hantu, channel B setan-setan gentayangan, channel C si manis jembatan Ancol. Dia bilang, anak kok ini film setan semua, coba kau lihat dulu jangan antena salah. Begitu anak keluar dia masuk, betul bapak, antena menghadap kuburan bapak saudara. Saya berdoa hari ini antena saudara menghadap ke sorga saudara ya, bukan menghadap ke hal yang salah saudara. Supaya kau dapat frekuensi sorga. Nah, sudah satu waktu dia pulang pelayanan malam dan itu jalan kuburan sunyi sekali. Kalau sudah ingat dokter siapa dulu tuh depan itu ada jalan kuburan masuk ke dalam, ya. Dokter yang sempat jadi anggota dewan itu saudara ya. Lalu begitu pulang saudara, dia lewat kuburan, dia mulai nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama. Tiba-tiba di arah kuburan ada yang bilang begini, Sumiran, Sumiran. Dipu dalam nama Yesus, tampias dia lari saudara, masuk ke rumah pucat. Dipuji tanya, Papa lari kah? Tidak, biasa saja. Saudara dibilang kurang ngajar, siapa itu? Besok saya mau cari tahu siapa yang tadi malam panggil-panggil saya. Begitu besok dia pergi cek di kuburan, ternyata daun pisang yang angin tiup. Sumiran. Kenapa? Semua memori masa lalu tentang hal itu muncul cuma gara-gara daun pisang yang bergerak saudara ya. Hati-hati, percaya yang salah menghadirkan tindakan yang salah. Haleluya. Injil itu percaya yang benar. Amin. Saya ingat ada seorang mahasiswa masuk sekolah teologi, tapi dia belum punya pemahaman yang benar. Dia masih dibekali, karena kita di timur ini, kalau orang meninggal 3 hari masih gentayangan. Gitu? Hari pertama masih di dapur, hari kedua di ruang cuci, hari ketiga masih ada di atas bumbungan, begitu kan. Ya saya alami kecil-kecil, karena waktu itu kita, kalau ada orang meninggal, hari ketiga kita mesti kumpul di satu tempat. Karena dia akan pamit terakhir kali. Dan tiba-tiba di belakang sudah dengar ada yang bunyi perang, dia sudah datang itu saudara. Itu dia saudara. Waduh, kita dibodohi bertahun-tahun. Padahal tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup saudara ya. Terada. Bahkan dia minta izin sama Abraham, Abraham terkasih izin. Aduh, saya masih punya 5 saudara di rumah, tolong kirim kah. Kalau dari sini pasti don percaya, kau dengar. Biar dari sini datang, kalau don terpercaya kita suci sama saja saudara ya. Jadi terada hubungan saudara ya. Terhubungan yang datang itu setan yang bikin bodoh kita. Nah, sama seperti apa yang dialami oleh Marta dan Maria ketika Lazarus meninggal. Tuhan sengaja berlama-lama supaya menunjukkan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Karena 4 hari kalau orang sudah mati, tidak ada keyakinan atau tidak ada harapan bahwa dia bisa hidup lagi. Karena orang Israel masih percaya sama seperti kita. Hari ketiga dia masih gentayangan di sini. Jadi kalau Tuhan datang di hari ketiga, ya betul dia belum jauh, dia masih di sini. Lazarus bangkit begitu kan. Tapi Tuhan datang di hari keempat di mana tidak lagi ada harapan untuk orang mati bisa bangkit. Dan Tuhan datang ke kuburan, Lazarus keluar! Harus Tuhan sebut namanya. Kalau Tuhan bilang keluar, semua orang keluar saudara ya. Semua datang. Tapi Tuhan mesti bilang Lazarus, supaya cuma Lazarus yang keluar saja saudara ya. Ini yang namanya doa tepat sasaran saudara ya. Haleluya.
Jadi kami percaya hal itu, saudara. Hari ketiga kita masih kumpul dan kita dibodohi bertahun-tahun. Sampai kita mengerti bahwa kehadiran Tuhan jauh lebih nyata daripada kehadiran iblis. Dia tidak maha hadir, tapi Tuhan kita maha hadir. Di gereja kita nyanyi, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi. Di rumah ada wow di situ, ada wow di situ. Beda sekali, saudara ya, beda sekali. Bilang kiri kanan, saya kenal orang itu, saudara. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Karena kalau Tuhan hadir, perilaku kita pun ikut berubah. Saudara tahu, obat korupsi bukan penjara. Obat korupsi bukan rehabilitasi. Tapi obat korupsi adalah kehadiran Tuhan. Amin. Kalau Tuhan hadir, perilaku pun ikut berubah. Saudara tahu, koruptor terbesar yang pernah dicatat oleh Alkitab adalah Sakeus. Orang mau berpapasan dengan, hei, kenapa dia di sana? Itu jalan 5 meter jadi 5 kilo gara-gara Sakeus ada di situ. Saya mau ketemu dia. Itu pemeras itu. Pemeras itu. Semua orang mencap dia orang berdosa. Kenapa? Karena pemungut cukai di kalangan masyarakat Yahudi itu dianggap pengkhianat bangsa. Karena mereka mengambil teks dari bangsanya sendiri dan memberikan kepada penjajah Romawi. Itu dianggap pengkhianat bangsa. Orang Sina, pesundal masih bisa masuk sinagoga, tapi pemungut cukai, no way. Makanya Tuhan punya salah satu murid, mantan pemungut cukai namanya Matius. Ya, Matius itu pemungut cukai. Dan sudah tahu waktu Sakeus ketemu Tuhan, dia bilang begini, setengah dari hartaku akan aku sumbang buat orang miskin. Dia tidak berbicara kepada masyarakat. Masyarakat jangan ribut dulu, kau tenang. Hari ini saya mau bagi-bagi angpau. Tidak. Dia berkata kepada Tuhan, Injil mengubah sikap kita terhadap Tuhan. Bukan terhadap sesama, terhadap Tuhan. Dan kalau terhadap Tuhan berbeda. Makanya Nuh orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan mengasihi Tuhan. Kalau saudara cari perkenanan manusia, saudara akan terjerembab dan terjerat di dalam apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. YouTuber silakan. Tapi bukan cari followers. Kalau kau cari followers, kecenderungan untuk menyenangkan manusia, membuat engkau masuk dalam jerat yang tidak harusnya engkau masuk. Please, menyenangkan Tuhan adalah hal yang paling indah. Makanya kita bisa bilang begini. Ayo. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Paulus berkata kepada jemaat di Galati, kalau aku menyenangkan manusia lebih daripada Tuhan, aku bukan hamba Tuhan. Semua kita adalah hamba Tuhan. Mari senangkan Tuhan. Kira-kira yang saya omong ini Tuhan dimuliakan atau tidak? Kira-kira yang saya kerjakan ini Tuhan jangan minta persetujuan manusia, minta persetujuan Tuhan. Karena Dia yang punya hidup, Dia yang buka jalan, Dia yang tolong kita, Dia yang sembuhkan waktu kita sakit. Haleluya. Jadi saya kembali tadi saudara ya, itu di bibir bak mandi kita tuh begitu bisa banyak, ya sabun saja bisa 3. Saya minta maaf sekali lagi, silakan kau beli. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika kami masih tinggal di Dok 8. Nah itu yang namanya sabun muka itu dulu kan warna-warna tuh, ada yang orange, ada yang ini. Nah itu ada tamu datang tinggal, nah karena kami belum bisa kasih dia tinggal penginapan, dia tinggal di rumah. Dan tamu ini biasanya kalau mandi langsung cuci pakaian kotornya. Jadi dia dari kampung saudara, begitu dia mandi, dia cari-cari sabun cuci yang mana. Biasa dulu sabun cuci itu warna-warna kan, yang balak-balak gitu saudara, warna-warna. Super Busa saja warna biru ya toh, Sunlight warna hijau. Nah saudara, udah bilang ini sudah nih sabun cuci. Itu dia masuk mandi, istri saya punya sabun muka tebal begini. Habis mandi tipis begini. Begitu istri saya mandi dia bilang, oh Tuhan, sabun muka dia suka saya habis cuci baju. Saya bilang jaga hati lebih daripada sabun daripada kopo muka Waduh. Dia bilang mahal tahu, yang di sini jauh lebih mahal karena di sini kehidupan terjadi. Di sini kehidupan terjadi. Bapak Ibu, ketika engkau bertemu dengan firman, tanpa sadar hidupmu diubahkan. Diam-diam hidupmu diubahkan. Itu yang saya bilang silent miracle.
mujizat yang diam-diam mengerjakan kemenangan di dalam saudara. Jujur, keadaan saudara hari ini jauh lebih baik daripada dulu ketika engkau pertama kali percaya kepada Tuhan. Betul atau tidak? Ya, sudah tidak sadar tiba-tiba sudah lebih sabar, sudah tidak sadar sudah lebih bersuka cita. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dia ada di tengah-tengah kita dan dia siap memberkati kita berlimpah-limpah. Hal yang paling terakhir ini bukan firman Tuhan, tapi ini pergumulan sekaligus proyek yang ingin saya bagikan buat saudara. Karena kita semua diberkati dengan luar biasa. Tadi saya khotbah bahwa dengan darah Yesus kita bisa masuk ke tahta kasih karunia. Artinya sekarang ini sudah ada di tahta kasih karunia, tidak perlu usaha saudara karena darah Yesus. Saudara yang pernah pergi ke kota besar, ke Bali, ke Manado sekarang juga sudah ada ya, ke Makassar ada, ke Surabaya, kemana ada yang namanya di sana jalan tol. Sudah tahu jalan tol ya? Jalan tol itu jalan bebas hambatan. Nah, di Amerika bilang bypass. Nah, jalan tol itu ada tulisan di depan hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Makanya kalau saudara punya roda cuma 2 tidak bisa masuk motor. Roda cuma 3 bajai tidak bisa masuk. Roda 4 atau lebih. Karena kendaraan itu ada sampai 22 roda saudara ya. Saya pernah bawa mobil lalu di samping ada tronton. Saya bilang tronton panjang sekali. Lalu saya iseng mulai hitung dia punya rodanya. 10, 12, 22 sudah, 22 roda, banyak sekali. Jadi hanya untuk kendaraan 4 roda atau lebih. Tapi saudara tahu setiap hari ribuan motor lewat di jalan tol. Dari Jakarta pergi ke Cikampek, dari Jakarta ribuan motor lewat di jalan tol. Caranya gimana? Dia naik di atas tronton saudara ya. Dan polisi tidak bisa tilang karena dia ada di atas tronton. Saudara, hari ini kita bisa sampai ke tahta kasih karunia karena ada tronton namanya darah Yesus. Iblis bilang kau terlayak, siapa sampai kasih layakan kau bisa masuk tahta karunia. Lihat di bawah saya ada tronton darah Yesus. Dan oleh darah Yesus saya bisa masuk ke tahta kasih karunia. Menerima pertolongan tepat pada waktunya. Bukan besok, hari ini pun pertolongan Tuhan sudah menjadi bagian saudara. Haleluya, Tuhan sangat mengasihi saudara. Saudara-saudara, kita punya sekretariat, kita punya kantor. Dan kita akan fungsikan secara maksimal di mana kita akan banyak belajar, kita akan pakai untuk jadi kelas. Dan saudara sementara ini kita masih pakai untuk doa pagi tiap hari Sabtu. Lalu saudara-saudara ada tim profetik atau tim perebana yang selalu latihan menari. Kemudian kalau di Aston ada acara kita terpaksa latihan di sana. Nah saya ingin upgrade itu menjadi tempat yang sangat privasi untuk tempat yang sangat privat, bagus buat kita untuk berkumpul. Jadi saudara-saudara sekarang ini dindingnya masih biasa, saya sudah tanya-tanya, saya rencana mau pakai APL. Nah, APL itu kita perlu tempel triplex, lalu tempel APL-nya, dan biar di situ kita bisa menyembah Tuhan, karena untuk pekerjaan Tuhan kita harus beri yang terbaik, saudara ya. Kalau orang ngopi saja yang untuk hal-hal jasmani, orang berikan kenyamanan, masih kita berikan untuk Tuhan, untuk hal-hal yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, saya digerakkan Tuhan untuk hal ini, saya sudah berdoa, dan saya akan jadi pimpronya langsung, saudara. Dan kalau ada saudara yang ingin mengambil bagian 1 kilo paku, 1 lembar triplex, saudara boleh mengirim dengan menaruh kode 5 di belakang, karena saya pilih 5 itu angka kasih karunia. Jadi misalnya sudah kirim 1 juta, 103 kali, 02 kali, baru 5 di belakang, 1,05 juta rupiah, dan saya bisa tahu ini adalah untuk dikhususkan untuk upgrade tempat kita berdoa. Ini adalah nomor rekening namanya GBI City of Praise, dan kalau saudara mau pakai QR code ada di Warta. Itu QR code dengan nomor rekening yang sama, dan nanti kalau saudara ingin diumumkan, saudara boleh sebutkan nama saudara, karena saya pernah menyaksikan, pernah melihat bagaimana seorang pendeta yang menantang tentang janji iman, tiba-tiba dia kaget ada cucunya yang kasih 5 juta sementara dia tahu cucunya ini baru masih bersekolah, dan di tengah ibadah dia tanya dari mana kamu dapat uang itu, apakah kamu ambil uang orang atau orang tuamu tanpa begitu, dia kaget karena langsung ditanya sama engkongnya, dia bilang, engkong, saya kan kita baru lewatin Xinjia, saya dapat angpau, saya sebetulnya sudah siap untuk beli iWatch buat saya pakai, tapi ketika ditantang untuk pekerjaan Tuhan, saya bawa semua angpau saya. Engkongnya ikut menangis, saudara. Kenapa? Ada anak kecil bisa mengerti tentang kuasa daripada mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara saya nanti tanggal 4 saya akan bacakan, karena ini draft di mutasinya pasti akan terbaca, dan saudara-saudara tadi barusan ada orang yang mengirim dan bilang, Pak, NN aja Pak ya, saya tidak usah. Oke, saya berdoa, saya kasih firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Saya tahu bahwa apapun yang kita lihat, itu jauh lebih berkuasa dari apa yang kita percayai.
Yang kita percaya jauh lebih berkuasa dari apapun yang kita lihat. Yang kita percayai jauh lebih luar biasa. Jadi saudara, kita akan start apapun terjadi, dan saya sudah melihat dalam visi saya, tempat itu akan jadi tempat yang representatif untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan dimuliakan, yang diberkati dengan firman Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri, saya minta nada A, dan kita akan berdoa buat berkat Tuhan yang luar biasa.